Faktor apa yang membuat pasangan yang diusung PDIP ini unggul di hitung cepat Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti dari SMRC, Mas Saidiman Ahmad. Selamat malam, terima kasih sudah bersama kami di Suara Unggul Kompas TV. Ini saat ini suaranya unggul di pasangan calon nomor urut 3. Apa yang menurut Anda dari lembaga survei Anda membuat paslon ini unggul sementara? Saya kira ada banyak faktor ya. Salah satu yang penting adalah mungkin faktor sosiologis. Kenapa faktor sosiologis ini penting menurut kami adalah karena di Jakarta ini tidak ada incumbent. Jadi publik perlu mencari alasan untuk kemudian mendukung. Dan salah satu faktor yang biasa dikemukakan oleh para political scientist adalah faktor sosiologis. Terutama kalau tidak ada incumbent. Kita melihat di Jakarta misalnya komposisi penduduk, demografi misalnya. Ada 3 etnisitas paling terbesar di Jakarta, Jawa, Betawi, dan Sunda. Dan 2 yang teratas ini saya kira lebih banyak direpresentasikan oleh pasangan Pramono Dul. Dan terutama pada etnis Betawi, Bang Dul ini benar-benar mampu merepresentasikan etnisitas ini. Sehingga kita lihat terjadi perubahan misalnya komposisi di Jakarta, wilayah-wilayah yang sebelumnya mungkin bukan basisnya PDI Perjuangan itu kemudian juga berhasil diraih oleh pasangan ini. Kemudian faktor kedua saya kira juga ada faktor endorsement dari tokoh, terutama tokoh yang paling populer di Jakarta yaitu Anies Baswedan. Kita tahu bahwa di awal pilkada itu ada semacam kekecewaan dari publik, sebagian publik Jakarta, terutama para pendukung Anies Baswedan yang jumlahnya sangat banyak karena jagoannya ini tidak maju gitu ya. Tidak diusung. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta kembali, tetapi tidak ada partai yang sekedar memberi mereka kesempatan untuk mencoblos tokohnya, sehingga itu muncul kekecewaan. Lalu ketika Anies Baswedan kemudian mengarahkan dukungan pada nomor 3 itu kemudian berhasil menarik. Dan yang penting dari Anies Baswedan bahwa selama ini Anies Baswedan, para pendukung Anies Baswedan sebenarnya sangat beririsan dengan sejumlah partai yang sekarang mendukung Ridho. Pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Nasdem dan PKB gitu ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia bukan hanya Jakarta itu ikatan publik dengan partai itu relatif longgar gitu ya. Party ID kita sangat rendah. Yang paling utama adalah tokoh. Sehingga ketika tokoh seperti Anies Baswedan itu menentukan pilihan, ini bisa menggerus suara partai. Walaupun partai elit partainya mendukung Ridho, tetapi itu berhasil diambil oleh sebagiannya oleh Pramono Anung yang didukung Anies. Salah satunya misalnya PKS. Kita lihat di dalam survei, bahkan di dalam exit poll yang kami lakukan pagi ini, suara PKS yang biasanya solid ini adalah partai kader, tapi di Jakarta terpecah gitu ya, sebagian ke Ridho, sebagian lagi diambil. Prosentasenya terhitung tidak? Presentasinya ya 50-50 lah. Itu yang terjadi. Nah, ketika ini terpecah, sementara basis pendukung dari partai-partai katakanlah kelompok kebangsaan di Jakarta yang juga cukup besar, jangan lupa bahwa PDI Perjuangan juga relatif kuat di Jakarta ya. Sebelumnya itu pemenang pemilu. Jadi itu solid. Kemudian kelompok minoritas juga solid ke Pramono Rano, tapi pada saat yang sama mereka berhasil melakukan penetrasi ke basis yang lain. Ini kalau dilihat dari data masuk sudah sebanyak 99,33% dan menunjukkan bahwa Pramono Rano memperoleh